Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Tentu banyak sekali amal-amalan yang kita lakukan dalam puasa ini ya. Ada tarawih, tilawah Quran, ya. Kemudian juga sedekah, ya, dan juga thalabul ilmi, itikaf, ya. Nah, tentu ini menjadikan salah satu amalan-amalan, ya, dan hendaklah ini menjadi salah satu mungkin amalan pilihan kita gitu ya, amalan pilihan kita. Salah satu yang membuat amalan kita berkualitas itu adalah bagaimana kita mempersiapkan perangkat ilmunya, perangkat ilmunya. Karena tentu akan berbeda, ya. Orang yang tahu ilmunya dengan orang yang tidak tahu ilmunya, ya. Contoh misalnya mungkin di antara kita ada yang sholat berjamaah gitu ya, suami istri kalau sholatnya misalkan yang dibacanya terlalu qul huwallah gitu ya, nah, al-ikhlas ya, terlalu al-ikhlas gitu kan. Nah, itu bisa dua kemungkinan kan itu ya. Nah, bisa karena hafalannya hanya terbatas dengan al-ikhlas itu gitu ya, atau dia mungkin karena tahu betapa tingginya keutamaan daripada surat al-ikhlas itu gitu ya. Nah, sehingga itu kan ada sahabat juga ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah mengirimkan satu pasukan keluar dari Madinah ya, kemudian menunjuk salah seorang untuk dia menjadi imam dalam setiap sholatnya ya. Nah, dan di dalam setiap sholat itu ya, itu dia selalu membaca surat al-ikhlas gitu. Kadang-kadang hanya surat al-ikhlas, kadang-kadang surat al-ikhlas disambung dengan ayat lain ya, balik ke ayat lain kemudian diakhiri dengan al-ikhlas. Maaf nih, maaf udah dibantu. Kenapa engkau selalu membaca surat al-ikhlas dalam setiap sholat ini gitu ya, mengantar ya menjauh ada larangannya gitu ya. Nah, sampai kemudian dia pulangnya ke Madinah, dia bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa engkau memilih orang yang akan ini sholatnya selalu membaca surat al-ikhlas gitu kan. Nah, kemudian kata Rasulullah pas aluhu gitu kan, tanyakanlah pada dia gitu, kenapa gitu ya. Nah, akhirnya dia kembali lagi bertanya pada sahabat itu, kemudian sahabat itu menjelaskan ya betapa aku memahami dalam surat al-ikhlas itu terdapat keagungan sifat-sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sifat sempurnanya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya beliau selalu membacakan surat-surat al-ikhlas dalam setiap sholatnya ya. Nah, kemudian dia baik lagi sampai kata Rasulullah ya. Nah, jadi itulah ketika orang sudah memahami ilmunya, tentu dia akan bersemangat, akan senantiasa bagaimana dia menjadikan sesuatu itu hal yang dia prioritaskan gitu ya. Nah, ini prioritaskannya. Begitupun dengan saum Ramadan ini ya, saum Ramadan ini ya. Allah. Kalau kita tidak tahu ilmu, nah maka ya tadi kita akan biasa-biasa saja gitu ya. Nah, bahkan kalau kita dengarkan dari beberapa ulama ada yang menyampaikan katanya Ramadan itu terbagi dalam 4 gitu ya. Pada kondisi ini ya.
Nah, yang pertama ada orang yang semangatnya 10 hari ya. Nah, setelah itu kemudian hari yang ke-20-nya ya dia melemah dan kesananya terusnya dia melemah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang di hari 10 semangat, kemudian 10 hari kedua dia melemah, kemudian 10 hari ketiga dia semangat Iya, gitu ya. itu juga Nah, tapi disebabkan. semangatnya itu biasanya hanya di malam-malam ganjil saja gitu ya. Misalnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu semangatnya malam ganjil ya. Ya, itu walaupun ada beberapa yang menanyakan juga gitu kan, kenapa engkau semangatnya pada yang ganjil-ganjil saja gitu kan. Padahal Tuhan kita atau Robbi ya, nah, Robbuna di malam ganjil dengan Robbuna di malam genap itu sama saja gitu ya. Nah, kalau mungkin terobsesi dengan bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil gitu kan. Kalau itu walau alam kita malam genap dan ganjil itu persisnya ada di malam yang mana gitu ya. Nah, kemudian ada juga golongan yang ketiga ya, yaitu di malam 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir itu semangat gitu ya. Jadi 10 pertama semangat, 10 kedua lebih semangat dan 10 ketiga lebih semangat ya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, bahkan katanya Rasulullah SAW itu pada hari ke-10 itu mendatangkan kemudian membangunkan keluarganya lebih awal ya. Nah, itu karena betapa tingginya pada hati. Kemudian beberapa ulama juga menyampaikan indikator ya, indikator bahwa apakah saum kita ini berkualitas katanya gitu kan. Nah, jadi kalau 10 hari kedua itu tidak lebih semangat daripada 10 hari pertama, itu berarti tandanya ya, pada 10 hari yang ketiga ya. Nah, ini tentu akan menjadi evaluasi buat kita ya, buat kita. Nah, apakah memang mana yang terjadi pada kita? Apakah kita kurang dari sisi keilmuannya sehingga kita kurang banyak mengetahui tentang keutamaan yang agung pada dalam bulan Ramadan ini ya. Nah, dan sebagai satu contoh saja ya, bagaimana ketika sesuatu itu tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui ilmunya ya. Nah, sehingga tidak punya rangsangan untuk bagaimana dia mengambil ya, mengambil peluang yang sangat agung itu ya. Contohnya misalnya contohnya kita punya jam antik misalkan ya. Nah, jam antik kemudian kita misalkan jam antik itu adalah pemberian kakek kita ya, yang dia dapatkan tahun 40-an gitu ya. Nah, kemudian kita suruh dijual sama anak kita. Nah, yang pertama dia bawa ke pasar, ketemu dengan orang yang sedang ngumpul-ngumpul, dia tawarkan jamnya gitu kan. Nah, apakah mau membeli jam ini gitu ya. Nah, kemudian karena sudah tahu tentang jam itu ya, nah maka karena kalau
saya sih nggak terlalu berminat gitu ya. Kalau engkau mau ya udahlah, kita berikan wuduk aja gitu ya. Jadi dia menghargai jamnya itu seharga wuduk itu gitu ya. Nah kemudian sama anak itu dia bawa lagi ke tempat yang lain ya. Nah ketemulah tukang rongsokan. Kemudian sama tukang rongsokan dilihat-lihat, oh kayak ini cukup juga menambah beratnya geraman barang-barang yang akan kita jual nih gitu kan. Nah sehingga dihargai 50.000 gitu ya. Nah kemudian dibawa lagi ke tukang servis jam. Nah pas dilihat tukang ini, waduh ini sebenarnya barang ini barang bagus gitu ya, masih bisa diperbaiki enggak ya. Gimana kalau tawar 200.000 gitu. Nah kemudian anak itu tidak jadi ya, dibawa lagi itu, ketemu dengan orang yang mengoleksi barang-barang antik. Ya, ketika dia lihat jamnya jam tahun 40-an ternyata eh, apa namanya cukup antik gitu ya, sehingga dia menawarnya sampai di atas 100 juta gitu ya. Nah, jadi inilah respon orang itu bisa berbeda-beda ketika dia tidak memiliki apa yang akan dia lakukan tadi. Kalau kita lihatkan, kalau diumpamakan Ramadan ini adalah seperti jam antik tadi, ya. Kemudian kita adalah pembelinya, ya. Tentu kita akan merespon sesuai dengan pengetahuan kita, ya. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini, mumpung kita masih ada waktu, marilah kita sama-sama perdalam kembali, ya, tentang keilmuan-keilmuan dalam Ramadan ini. Kemudian kita tingkatkan keikhlasan kita dalam menjalankan Ramadan ini ya, sehingga kita bisa menjadikan amal-amal Ramadan ini sebagai amal-amal yang berkualitas ya. Allahu alam, demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dorongan ya, khususnya buat saya sendiri dan buat kita semua. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Jadi yang telah menyampaikan materinya yang itu luar biasa, menginspirasi kepada kita, terutama ilmu kita. Mudah-mudahan tentunya ini bisa memotivasi kepada kita. Ya, Ramadan adalah momentum yang sangat penting untuk meningkatkan ibadah kita, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi frekuensi kita. Yang tentunya tadi disampaikan bahwa kualitas sebuah amal itu ditentukan oleh ilmu ya, ilmu yang menentukan kualitas sebuah amal. Nah, Bapak Ibu semuanya, para talent, masih ada waktu menjelang berbuka. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Enggak? Ya. Buka untuk 2 orang penanya. 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, atau mungkin dari penjelasan tadi tentang pentingnya Ramadan kayaknya. Sepertinya itu. Suaranya coach. Kedengaran nggak suaranya? Jelas lah. Sekarang mah. Izin bertanya itu terkait dengan mensikapi bulan Ramadan itu dari beberapa sikap tadi. Sepertinya ada ilmu tentang Ramadan itu yang harus diberikan ke kita ini. Kita kayaknya masih, maksudnya bukan kita semuanya ya, bukan maksudnya ke saya khususnya itu belum greget gitu dengan adanya Ramadan ini. Ya masih sebatas mengejar tilawah aja gitu. Yang lainnya belum gitu. Ya emang belum apa namanya ya.
belum bisa merubah istilahnya lah dari semangat yang di lain bulan Ramadan gitu. Gitu. Mohon adanya pengarahan gitu. Kayaknya itu aja pertanyaannya. Jadi sebenarnya ilmu tentang Ramadan gimana sih gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Maka Coach bisa langsung jawab. Ya, bisa kalau pada Pak Yajid ya, yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya. Sebenarnya yang ditanya kayaknya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, kalau banyak ya motivasi sebenarnya bahwa contohnya misalkan satu keterangan yang mengatakan bahwa saum itu adalah ya kullu amal ibni Adam lahu katanya ya, bahwa setiap amal anak Adam itu adalah untuknya illa saum, kecuali saum fa innahu li, maka dia adalah untukku wa ana ajri ya, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya ya, bagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi di sini digambarkan betapa sebenarnya ya, saking besarnya pahala itu ya, saking besarnya pahala itu. Nah, kalau kita lihat dalam penjelasan tafsir hadisnya ya, betapa malaikat saja itu tidak sanggup untuk menyampaikan pahala Ramadan itu kepada orang yang berpuasa itu gitu ya. Nah, kalau dia berpuasa itu dengan benar ya, karena besarnya ya, sehingga Allah sendiri yang akan memberikannya ya. Nah, itu. Kemudian bahkan kalau kita bahkan ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa kalau ditimbang gitu amalan-amalan puasa Ramadan ini, itu timbangannya itu tidak bisa ini ya. Jadi kalau kita bayi ditimbang di timbangan bayi gitu ya. Nah, timbangan bayi ini tidak bisa menerima beratnya bayi tersebut gitu ya, karena tingginya amalan Ramadan ini ya. Nah, sehingga tadi ya. Nah, cuman bagaimana kan tadi mendorong kembali ya. Jadi kita mengilustrasikannya betapa besarnya gambaran-gambaran pahala yang akan dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan saum Ramadan ini ya. Nah, kemudian bahkan kalau saya lihat dalam penjelasan Umar Mita itu ya, Ramadan ini hanya akan diikuti ya, atau hanya akan dilaksanakan oleh orang-orang yang betul mengharapkan surga gitu ya, yang betul-betul mengharapkan surga. Jadi ya, dan memang amalan surga gitu Ramadan ini ya gitu. Sehingga tadi ya ada walaranya 2 menit lagi maghrib ini ya, itu mungkin yang dapat disampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.